Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Setelah di beberapa video yang lalu kita cobain Atlas OS yang bisa menjalankan game-game lebih lancar lagi di laptop jadul atau laptop kentang, di video kali ini kita akan tes lagi Atlas OS di laptop gaming. Buat yang belum tahu, Atlas OS ini merupakan salah satu operating system Windows 10 yang sudah dimodifikasi dan sudah ditweak sehingga bisa digunakan untuk menjalankan game-game di dalamnya lebih lancar lagi. Dan kemarin kita sudah buktikan kita bisa menjalankan game Valorant di laptop kentang lebih lancar lagi dengan FPS yang bisa kita boost sampai 50% lebih. Kalau kalian belum nonton pembahasan sebelumnya, tonton aja linknya di deskripsi pada video ini guys. Lalu sekarang kita akan coba Atlas OS ini di laptop gaming. Apakah performanya meningkat seperti di laptop kentang atau justru tidak ada perubahan sama sekali? Langsung saja kita masuk ke Atlas OS-nya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkeyoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order. Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian. Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Atlas OS yang sudah kita install di laptop gaming yang kami gunakan, yaitu Asus Zephyrus G14. Dan di sini kalian bisa lihat kita juga sudah install beberapa aplikasi dan juga game-game di Atlas OS-nya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian install Atlas OS di laptop atau di PC kalian. Yang pertama, kalau kalian ingin coba Atlas OS ini, kami sarankan kalian install dual boot dengan Windows 10 ataupun Windows 11 yang ada di laptop atau di PC kalian. Tutorial cara install dual bootnya nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Karena kalau kalian buat dual boot, kalian tetap bisa menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11 versi original. Kalian bisa tetap gunakan untuk kerja, kalian tetap bisa gunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunakan, dan kalian juga bisa gunakan Atlas OS-nya khusus untuk menjalankan game-game yang ada di laptop atau di PC kalian. Yang kedua, setelah kalian install Atlas OS, akan ada beberapa driver yang belum terinstall atau belum terupdate, dan kalian tidak bisa mengupdate-nya melalui Windows Update seperti yang ada di Windows 10 ataupun Windows 11 versi original. Karena di Atlas OS ini untuk fitur Windows Update-nya sudah di-disable teman-teman. Jadi kalau kalian ingin install driver, kalian harus install secara manual satu persatu. Sebenarnya yang paling penting kalau untuk gaming, kalian harus install dan update driver GPU yang kalian gunakan, baik itu integrated GPU ataupun dedicated GPU seperti Nvidia ataupun AMD Radeon. Untuk download drivernya, kalian bisa masuk ke folder Atlas yang ada di desktop, dan kalian tinggal pilih apakah menggunakan AMD GPU atau mungkin Intel GPU. Kalau kalian menggunakan AMD GPU, kalian tinggal double klik di sini dan kalian tinggal cari drivernya sesuai dengan GPU yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan Nvidia, kalian tinggal masuk aja ke website dari Nvidia. Kemudian kalian tinggal cari juga drivernya sesuai dengan GPU yang kalian gunakan juga. Kemudian silakan install drivernya ke laptop atau ke PC kalian. Selanjutnya kita akan cek dulu berapa RAM usage dari Atlas OS ini dalam kondisi idle seperti ini atau saat pertama kali kita jalankan Atlas OS-nya. Kita langsung buka Task Manager. Dan di sini kalian bisa lihat untuk RAM usage-nya sekitar 1,5 GB. Ini dengan kondisi driver-drivernya sudah kita install, dan kita juga sudah install beberapa aplikasi yang bisa kalian lihat di sini ya. Kalau kalian ingin cek RAM usage seperti ini, pastikan kalian sudah install driver dan juga aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Kalau kalian cek RAM usage-nya saat pertama kali kalian install Atlas OS-nya, biasanya hanya 700 sampai 1 GB aja, tidak akan sampai 1,5 GB. Sedangkan perbandingan dengan Windows 10 versi original, kalian bisa lihat yang berikut ini.
Kemudian untuk beberapa fitur yang ada di Atlas OS ini dan juga feelingnya pun juga sama seperti yang sudah kita coba di video sebelumnya di laptop Asus A455L. Di sini feelingnya pun juga sama. Kalau kalian buka start menu, kalian bisa lihat di sini aplikasi-aplikasi bawaan atau bloatware dari Windows 10-nya sudah dihilangkan atau di-remove. Dan hanya ada beberapa aplikasi saja seperti kalkulator, kemudian ada Microsoft Store, Snip and Sketch, dan juga beberapa aplikasi lainnya seperti Notepad, Internet Explorer, Paint masih ada di sini. Untuk browser bawaan dari Atlas OS ini hanya Internet Explorer. Jadi kalau kalian ingin gunakan Firefox, Microsoft Edge, atau mungkin Google Chrome, kalian harus install secara manual. Dan sekarang kita akan langsung saja untuk melakukan pengujian gaming di Atlas OS yang sudah kita install ini. Dan berikut ini adalah performance dari Atlas OS ini yang kita install di laptop Asus Zephyrus G14 ketika kita gunakan untuk gaming. Sebelumnya untuk laptop yang kita gunakan untuk pengujian kali ini adalah Asus Zephyrus G14. Untuk prosesornya menggunakan AMD Ryzen 7 5800HS, GPU-nya menggunakan Nvidia GTX 1650, RAM-nya 8GB single channel, storage-nya menggunakan SSD 500GB. Dan semua pengujian baik itu Atlas OS ataupun Windows 10 versi original kita install dengan driver dan juga aplikasi yang sama ya. Dan untuk game yang pertama kita uji dengan game yang sama seperti sebelumnya, yaitu Valorant, dan di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk Atlas OS memang FPS-nya lebih tinggi antara 20-30 FPS, dan untuk frame-nya tidak drop di bawah 100 FPS ya. Sedangkan untuk yang di Windows 10 versi original, frame-nya sempat drop di bawah 100 FPS atau sekitar 88 FPS. Secara performa untuk Valorant ini mirip-mirip dengan yang kita uji di laptop kentang kemarin. Hanya saja mungkin di sini kurang begitu terasa, apalagi kalau refresh rate dari monitor ataupun layar kalian tidak lebih dari 120 Hz. Kami rasa menggunakan Windows 10 versi original sudah lebih dari cukup. Dan kalian juga bisa lihat untuk suhu CPU di Atlas OS juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Windows 10 versi original. Hal ini memang karena performanya yang lebih tinggi dan FPS-nya yang lebih tinggi. Jadi di sini maka suhunya bisa meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Windows 10 versi original. Apakah peningkatan 20 FPS ini worth it untuk dicoba? Silahkan komen di bawah guys. Selanjutnya game yang kedua yang kita coba adalah GTA 5. Di sini kita jalankan benchmark dan kalian bisa lihat perbedaannya. Memang terdapat sedikit peningkatan FPS di Atlas OS walaupun tidak begitu signifikan. Hanya antara 3-5 FPS saja perbedaannya antara Atlas OS dengan Windows 10 versi original di game GTA 5 ini. Jadi kami rasa untuk game GTA 5 mending kalian mainkan di Windows 10 versi original karena perbedaan 5 FPS di sini kami rasa tidak begitu worth it dengan beberapa effort yang harus kalian keluarkan ketika kalian menggunakan Atlas OS. Hal yang sama juga terjadi saat kita coba benchmark dengan menggunakan game Far Cry 6. Kalian bisa lihat perbedaan FPS-nya pun di sini malah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hanya antara 2-3 FPS saja. Dan ini juga mirip-mirip seperti game GTA 5 tadi ya. Kalau kalian ingin mainkan game ini, mending kalian mainkan di Windows 10 versi originalnya. Karena tidak ada peningkatan yang signifikan di game Far Cry 6 ini guys. Kemudian game selanjutnya yang kita coba adalah God of War. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya juga tidak terlalu signifikan, tapi di sini cukup terasa ya teman-teman. Untuk average-nya di Windows 10 versi original sekitar 40-50 FPS, sedangkan di Atlas OS bisa sampai 60 FPS-an. Jadi lumayan terasa kalau kalian memainkan game God of War ini dengan Atlas OS dibandingkan dengan Windows 10 versi original. Walaupun kalian bisa perhatikan suhunya, ini sudah cukup mengkhawatirkan karena ini sudah menyentuh di angka 90 derajat Celcius. Dan game terakhir yang kita mainkan adalah Genshin Impact. Di sini kalian juga bisa lihat karena Genshin Impact ini maksimal FPS-nya hanya 60 ya. Jadi kita tidak bisa tahu maksimal FPS yang bisa dihasilkan itu berapa. Dan yang perlu kita perhatikan adalah sama seperti game-game lainnya, yaitu di bagian suhu dari GPU dan juga CPU-nya yang lebih tinggi di Atlas OS jika dibandingkan dengan Windows 10 versi original. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengujian kita tentang Atlas OS ini yang kita install di laptop gaming. Di beberapa game memang memberikan peningkatan FPS yang lumayan terasa, tetapi di beberapa game juga tidak memberikan efek yang begitu terasa.
Kemudian ada juga beberapa hal yang harus kalian ketahui ataupun kekurangan dari Atlas OS ini. Yang pertama, ada banyak services yang tidak diaktifkan atau di-disable di Atlas OS ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang kalian install tidak bisa jalan dengan optimal karena memang tujuannya adalah bisa menjalankan game dengan baik. Jadi ada beberapa service yang di-disable yang akan mengorbankan kalian tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian jalankan dengan optimal di Atlas OS ini. Solusinya, kalian bisa install dual boot dengan Windows 10 ataupun Windows 11 yang ada di laptop atau di PC kalian. Yang kedua, ketika kita gunakan Atlas OS ini, kita harus install drivernya secara manual. Dan buat beberapa orang, menginstal driver secara manual ini akan sedikit ribet. Jadi kalian bisa lihat apakah effort untuk menginstal driver secara manual sebanding dengan FPS yang dihasilkan atau tidak, guys. Kemudian walaupun kita sudah install beberapa driver secara manual, ada juga beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan, seperti brightness slider yang tidak bisa kita setting. Jadi brightness yang ada di laptop yang kita gunakan ini tidak bisa kita turunkan atau keset brightnessnya ke maksimal. Berbeda dengan laptop Asus A455L sebelumnya yang brightnessnya tetap bisa kita kontrol. Sedangkan di laptop yang kita gunakan saat ini, brightnessnya tidak bisa kita turunkan walaupun kita sudah install dan update driver display adapternya ke versi paling baru. Selanjutnya untuk WiFi-nya pun juga tidak bisa aktif walaupun kita sudah install driver terbarunya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan laptop Asus A455L sebelumnya, WiFi-nya tetap aktif saat kita install drivernya secara manual. Jadi kalau kalian ingin gunakan atau mencoba operating system seperti ini, kalian harus siap untuk melakukan troubleshooting dan juga menginstal driver-drivernya secara manual satu per satu, guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Atlas OS yang kita install di laptop gaming kita ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.